Beberapa ahli mengatakan ketika kasusnya sudah turun, tidak berarti langsung landai atau langsung nol. Ada kemungkinan masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi dan turun lagi dan seterusnya. Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu ke depan. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam sukses untuk teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Apa kabar? Kalau teman-teman sedang nonton video saya itu, saya sering kali nanya, apa kabar? Itu dijawab, gak apa-apa. Gak apa-apa, jawab aja, apa kabar? Ya, siapa? Oke Pak, keren Pak. Lah, boleh kayak gitu ya. Nah, kali ini saya pengen bahas sesuatu yang menarik. Tadi sebelumnya teman-teman sudah nonton video yang saya tampilkan, di mana banyak sekali ahli, orang-orang pintar, pemerintah kita, banyak orang yang sedang menyampaikan tentang the new normal atau normal baru. Dan makin menarik karena kita tidak disodorin pemahaman artinya apa sih new normal itu. Coba saya nanya deh, teman-teman yang nonton video ini paham nggak new normal itu apa? Kalau teman-teman semua paham, tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau nggak tahu juga tulis di kolom komentar, karena konten video ini adalah tentang menjelaskan new normal itu kayak gimana. Jadi tetap aja akan saya jelaskan new normal yang seperti apa. Kita akan mulai ya, penjelasan tentang new normal. Video dimulai dalam 3, 2, 1. Kayaknya makin hebat, makin dahsyat, makin kuat. Yes or no? Oke, nah sebelum kita mulai, alangkah baik dan indahnya kalau teman-teman dukung channel kami dengan subscribe, kemudian bunyikan tombol lonceng juga, supaya teman-teman bisa dapat notifikasi apabila saya keluarkan video-video baru, inspirasi buat teman-teman. Jadi pastikan ya, subscribe dulu lah, biar kami makin semangat untuk bikin video-video baru juga. Dan jangan lupa juga buat like. Kalau teman-teman suka video seperti ini, silahkan like. Kalau teman-teman mau kasih saran, masukan, juga kasih komen aja di bawah. Ya, langsung saja kita masuk ke tentang a new normal atau the new normal. Memahami tentang the new normal nanti saya akan ambil dari berbagai macam aspek. Yang pertama dari sudut pandang siapa sih yang mempopulerkan kata ini pertama kali. Diketahui namanya adalah Roger McNamee. Saya nggak tahu, mudah-mudahan penyebutan saya benar. Kalau salah mohon dimaafkan. Si Roger McNamee ini pertama kali mengeluarkan istilah the new normal di dalam artikelnya beliau dan bukunya dia juga di majalah Fast Company tahun 2003. Pemahamannya itu adalah sewaktu-waktu atau keadaan di mana sebagian besar dari kita, Anda sekalian termasuk saya, dan sebagian besar ini bisa juga berarti negara, bersedia untuk bermain di dalam situasi tertentu dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini penjelasan pertama. Kalau di Wikipedia, the new normal merujuk pada keadaan atau kondisi pasca krisis keuangan. The new normal menyiratkan bahwa sesuatu yang dulunya itu tidak biasa dan kemudian sekarang menjadi biasa saja. Itu the new normal. Baik, jadi sekarang kita punya dua pendapat nih. Si pencetus Roger McNamee dan juga dari Wikipedia. Saya akan ambil satu makna sederhana yang mudah-mudahan teman-teman langsung bisa pahami. Gimana sih the new normal itu? Dalam bahasa yang sederhana, the new normal adalah suatu keadaan di mana di situ terdapat banyak hal, termasuk aturan baru, termasuk standar baru, termasuk regulasi baru yang semua orang harus ikuti. Meskipun mungkin dulu itu sesuatu yang tidak normal, tapi sekarang menjadi normal dan harus diikuti oleh banyak orang. Nah, di sini kata kuncinya supaya bisa terjadi the new normal harus ada trigger atau pemicu yang cukup besar dan kuat dan powerful. Kalau triggernya tidak powerful, maka orang juga nggak akan mau untuk berubah, untuk melihat sesuatu new normal tadi menjadi normal. Orang nggak mau. Orang mau karena ada pemicunya. Dan sama-sama kita ketahui kalau sekarang pemicunya maka pandemi COVID-19 ini. Itu pemicu yang cukup kuat karena setiap orang pengennya sehat, selamat.
Sebelum kita masuk ke prediksi, saya pengen masuk dulu ke contoh sederhana tentang bagaimana sih the new normal itu berjalan. Contoh sederhananya begini. Kalau kita ngomong awal tahun atau mungkin 1-2 tahun yang lalu, maka hanya orang sakit dan orang yang nggak mau kena debu yang pakai masker. Betul nggak sih? Tapi kalau kita ngomong sekarang, maka masker itu adalah satu yang dibutuhkan, wajib untuk semua orang. Itu new normal. Sekalipun kita sempat dapat statement yang berbeda-beda ya. Awal-awal masker hanya untuk yang sakit, kemudian kesini ternyata semua orang suruh pakai masker. Saya don't care lah, it's okay, nggak apa-apa, kita ikutin saja. Maybe itu adalah the new normalnya. Tapi itu adalah satu normal baru yang mau nggak mau diterima oleh kita, sebagian besar orang itu, karena ada trigger si pandemi tadi. Kita melihatnya sekarang pakai masker ya normal, bener nggak? Lanjut lagi. Lalu sekarang kalau kita ngomong yang kedua, contoh lagi, ini masih contoh sederhana ya. Contoh sederhana. Kalau teman-teman 1 atau 2 tahun lalu tiba-tiba Anda lakukan tos pakai siku atau pakai ujung kaki, sekarang kan sedang zamannya kita orang nggak mau salaman. Iya, kalau kita bicara setahun yang lalu misalkan, Anda nggak mau salam sama orang ya, nggak bisa jadi teman-teman dianggapnya sombong. Tapi kalau sekarang itu new normalnya, itu normal barunya saat ini. Justru kalau kemana-mana Anda ngajakin salaman, dikira mau nularin. Kayak gitu yang terjadi. Satu yang ingin saya pastikan teman-teman paham adalah bahwa new normal ini bukan pilihan. Anda nggak punya pilihan di dalam new normal. New normal ini sifatnya adalah passing grade, atau sejauh mana teman-teman bisa menjadi orang yang normal. Normal setengah, nggak normal-normal banget, atau yang paling jelek, tidak normal sama sekali. Atau Anda dalam bahasa lain adalah abnormal. Abnormal rumah makan ya? Berarti nggak normal gitu. Nah, teman-teman mau yang seperti apa? Menuju ke normal ini juga butuh proses dan waktu. Saya yakin, saya tahu. Dan itu sendiri butuh waktu. Makin cepat akan makin bagus. Makin cepat teman-teman bisa fit in di dalam the new normal, makin bagus untuk teman-teman. Teman-teman sudah paham tentang the new normal. Kemudian teman-teman sudah paham bahwa itu bukanlah pilihan, tapi itu adalah passing grade. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat. Ini adalah prediksi saya. Prediksi versi saya tentang apa yang akan terjadi pada saat new normalnya nanti akan seperti apa. Pertama, bahwasanya akan terjadi yang namanya the fall of mobility, atau era di mana jalan-jalan, pergerakan orang, main-main ke tempat yang jauh itu tidak sepopuler sebelumnya. Orang-orang akan jauh lebih nyaman di rumah karena sudah terbiasa dan dibiasakan dengan situasi rumah. Yang paling nyata yang bisa teman-teman lihat bahwa wabah ini menghentikan pergerakan orang. Orang seperti di zaman batu lagi, tinggal di gua dan hanya di gua saja, keluar sesekali tapi tetap aja takut sama dinosaurus datang. Nah, di zaman-zaman sekarang itu akan jadi mirip-mirip. Ada yang namanya the fall of mobility yang saya sampaikan tadi. Apakah ini bagus atau tidak? Silakan teman-teman yang bisa menilai. Tuliskan di kolom komentar penilaian teman-teman seperti apa tentang the fall of mobility ini. Lalu yang kedua, apa yang akan terjadi? Prediksi saya yang kedua adalah perluasan online shop. Saya di sini tidak bicara tentang makin larisnya online shop atau kuantitasnya, tapi makin meluasnya kategori bisnis dari yang disebut online shop itu sendiri. Mungkin kalau dahulu online shop kita gunakan untuk mencari barang-barang yang kita nggak bisa temukan, barang-barang yang di sekitar kita nggak ada. Jadi kita cari di Jakarta, cari di online shop dan lain sebagainya. Tapi ke depannya, dan ini sudah mulai terlihat bahwa online shop ini sudah mulai masuk ke kebutuhan-kebutuhan pokok. Jadi perluasan kategorinya. Kebutuhan pokok pun sekarang bisa didapatkan di online. Lalu prediksi saya berikutnya, dan ini juga sudah terjadi, adalah kembalinya home cooking atau kembalinya memasak sendiri di rumah. Era sekarang yang katanya millennials itu membunuh home cooking. Ya, angkatan di bawah saya ini katanya membunuh home cooking karena sudah nggak ngerti lagi caranya masak, lebih sibuk dengan aktivitas, akhirnya lupa tentang memasak dan lain sebagainya. Tapi COVID-19 ini wabahnya membuat orang di rumah aja, dan karena di rumah aja dan pengen makanan yang bergizi dan lain sebagainya, maka kembalilah era home cooking. Orang mulai masak lagi sekarang. Nah, ini berefek pada yang keempat,
prediksi saya yang keempat adalah berjayanya frozen food. Si orang-orang yang tadi mulai masak tadi ternyata dia sadar bahwa skill dia tidak maksimal, sementara lidah dia menuntut sesuatu yang berbeda. Makanya muncullah frozen food. Jadi buat teman-teman, frozen food adalah salah satu bisnis yang mungkin akan menjadi jawaranya pada saat era new normal nanti. Lalu yang berikutnya adalah subscription atau langganan. Banyak perusahaan marketplace, kemudian kayak Netflix dan lain sebagainya, semuanya akan mengincar yang namanya langganan atau subscription. Saya pastikan yang ini. Kenapa? Karena kompetitor akan makin banyak. Ceruk pasar yang di rumah aja ini segitu gede loh, sangat besar sekali, hampir semua di seluruh dunia. Otomatis mereka akan memaksa untuk berlangganan, dan mereka akan menunjukkan pada kita bahwa ini loh, kalau you berlangganan jauh lebih hemat, jauh lebih murah, ayo berlangganan lah. Dan nggak ada salahnya juga kalau teman-teman memang ngerasa itu lebih hemat, ya sok silahkan berlangganan. Ini hanya prediksi saya bahwa kedepannya akan semakin banyak yang mengajak Anda untuk berlangganan terhadap sesuatu. Oke, selanjutnya adalah ini nih. Ini akan jadi ngetrend juga di new normal yang baru, yaitu adalah kebiasaan do it yourself DIY. Ini akan jadi kebiasaan baru nih. Kebiasaan untuk membuat sesuatu sendiri, masang rak sendiri, bikin rumah lebih keren sendiri, dan lain sebagainya. Bakal datang sebentar lagi. Dan sudah banyak kok orang-orang yang mulai memasang sendiri, mulai melakukan sendiri, mulai bikin sendiri, ya mungkin bikin rumah sendiri, renov rumah sendiri, dan lain sebagainya. Lihat saja. Ini prediksi saya. Bisa jadi salah, jangan ditelan mentah-mentah, bisa jadi salah. Teman-teman yang akan melihat sendiri. Kalau teman-teman melihat itu terjadi, silahkan tuliskan di kolom komentar, biarkan kita juga sama-sama tahu nanti. Kita diskusi di sana. Dan berikutnya masih nyambung ke eranya do it yourself, maka akan semakin banyak orang-orang yang membuat rumahnya menjadi instagramable. Apa sih? Iya benar ya, instagramable. Jadi gampangnya sih mereka bikin background lah. Sekarang kan banyak orang meeting di Zoom, banyak orang meeting dengan Zoom, banyak orang meeting dengan Instagram live ya. Jadi mau tidak mau mereka kayak seakan, waduh rumahku akan jauh lebih keren kalau punya background yang keren. Otomatis mereka mendekor rumahnya. Ini momennya sekarang ini. Jadi mereka akan mulai dekorin rumah supaya punya background yang bagus untuk Zoom, untuk meeting dengan Instagram story dan lain sebagainya. Jadi eranya adalah zoomable workplace. Sudah istilahnya zoomable workplace. Sebelumnya saya sudah coba sampaikan ke teman-teman tentang prediksi saya kira-kira new normal kayak apa. Otomatis teman-teman sudah mulai bisa membayangkan dunia kita nantinya kayak seperti apa, menjadi seperti apa. Nah, ngomong-ngomong soal new normal, berarti kita juga membicarakan tentang seberapa cepat teman-teman beradaptasi, atau seberapa cepat teman-teman fit in di dalam the new normal itu. Intinya kan semakin lama semakin tidak baik, semakin teman-teman menjadi orang-orang yang tidak normal, semakin teman-teman tidak bisa memanfaatkan peluang dan celah yang bisa Anda ambil untuk bisnis, untuk karir dan lain sebagainya. Maka saya pernah bikin artikel tentang ini mungkin 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu saya bikin artikel tentang ini. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Teman-teman silakan baca. Di sana saya sampaikan dengan detail tentang bagaimana seseorang bisa menjadi cepat, mengapa harus cepat, dan lain-lain. Sedikit ilustrasi, kalau kita mau ngomong-ngomong soal cepat itu penting atau tidak, maka ada satu buku yang bagus. Judulnya adalah It's Not the Big That It Is Small, But the Fast That It Is Slow. Nanti bukunya seperti ini nih, seperti ini. Ini bukunya saya tampilkan di layar, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini bukunya saya tampilkan, silahkan teman-teman beli. Ini buku yang sangat bagus, padahal ini buku lama loh, tapi powerful sekali sekarang. Dan kalau kita ngobrolin tentang kecepatan lagi, maka kita mesti belajar dari kisah sedihnya satu perusahaan raksasa yang gagal dalam bidang kecepatan. Dia besar, dia keren, dia jadi patokan, tapi gagal. Nama perusahaannya adalah Nokia, yang dulu menjadi brand sejuta umat namun sekarang sepi peminat. Justru kalah dengan adik-adiknya, banyak perusahaan baru, sebut saja Xiaomi, Oppo, Vivo, dan lain sebagainya, yang sekarang diminati dan dipakai berjuta pelanggan. Nokia itu bukan
bukan kalah dalam bidang kualitas, Nokia tidak kalah dengan brand-brand ternama, enggak. Dia cuma terlambat dalam memahami pasar maunya gimana. Sehingga pada saat dia berusaha berubah, Nokia udah berubah loh. Nokia udah sempat nyiptakan yang pakai konsep-konsep Android itu udah create dia. Tapi dia telat. Pada saat itu create, yang lain sudah bos. Nah, teman-teman harus bisa segera fit in terhadap ini semua. Ya, jadi jangan jadi seperti Nokia. Jadilah seperti Xiaomi gitu. Yang kecil, ringkas, jarang sekali promosi, tapi tetap diminati. Grafik terus menanjak, sekalipun tidak ada iklan yang mendongkrak. Sekalipun bos Xiaomi habis ketahuan pakai iPhone, toh itu adalah wujud dari dia mampu beli. It's okay buat saya. Nah, akhirnya video ini memberikan teman-teman satu pemahaman tentang new normal. Biar teman-teman tidak hanya dapat, oh ya kita harus ke new normal, tapi nggak tahu artinya apa. Saya coba memberikan ke teman-teman ini loh, new normal itu seperti ini, dan teman-teman harus bersiap-siapnya seperti ini. Kenapa? Supaya teman-teman bisa siap fit in di dalam the new normal. Saya berharap teman-teman bisa cepat masuk ke sana, cepat menjadi orang yang sudah bercokol di dalam normal yang baru itu. Sekarang sudah bukan saatnya lagi teman-teman untuk rebahan. Ini adalah saatnya teman-teman untuk bergerak dan mengubah dunia. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan juga pemahaman tentang new normal ini bisa memberikan teman-teman semua kesiapan untuk bisa bersiap-siap terlebih dahulu sebelum nantinya tiba-tiba di sekitar teman-teman semuanya sudah menjadi seperti itu. Yang penting itu kalau sebuah inspirasi adalah jangan sampai bertahan hanya di Anda. Kalau teman-teman merasa video ini bagus, bermanfaat buat Anda, membuat Anda menjadi tercerahkan secara pandangan dan pemikiran, silahkan bagikan ke orang-orang yang Anda pedulikan dan Anda sayangi. Biarkan mereka juga bisa jadi paham, oh new normal begini, saya siapnya harus begini. Dan akhirnya kita akan ketemu kok di video-video berikutnya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channelnya Nardi Hidayat. Subscribe di sini, ada loncengnya di sini dibunyikan. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Nardi Hidayat undur diri. Ciao.